Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di kandang percontohan saya yang ada di Jalan Veteran. Nah, di sini ayam-ayam saya ini sudah tua semua, bisa teman-teman lihat. Ini jenggernya kemudian sudah sangat besar, artinya sudah tua. Dengan klausul usia itu sudah lebih dari 3,5 tahun. Nah, untuk proses pengobatan yang kita lakukan setiap harinya itu tidak lebih dari pemakaian yang namanya, ini salah satunya saja saya sebutin. Ini angle-nya agak susah. Pengobatan yang sifatnya metodenya ilmiah dan herbal ya. Jadi di kita itu memang ada jadwalnya penyemprotan ini. Saya juga pakai GPU sama. Dosisnya ini kan 60 mili. Teman-teman bisa lihat ini ya. Ini kan 60 mili. 60 mili untuk satu botolnya ini. Ini yang kita pakai pergunakan untuk memposisikan supaya ayam-ayam ini bebas dari bakteri. Nah, ini tujuannya salah satunya juga untuk antisipasi musim sakit dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini akan kita campur dengan sunlight itu tadi. Jadi bahan-bahan yang kita pakai itu setelah hari pertama ini, GPU dengan dosis 60 mili ditambah dengan air 16 liter dan sunlight 5 mili, tujuannya untuk mengikat sabun itu tadi. Besoknya ini kita semprot merata ke semua kandang. Besoknya kita kondisikan dengan semprot povidone iodine atau betadine juga boleh. Tapi kalau betadine begini itu mahal karena dia kecil. Kalau povidone iodine itu 1 liter. Nah, itu dosisnya 160 mili untuk 16 liter air atau 10 mili per liter air. Itu yang untuk mengkondisikan membunuh virus-virus yang mungkin berada di posisi kandang. Setelah paginya kita semprot itu, lalu sore kita semprot dengan Baiklin atau pemutih baju. Nah, ini kebetulan saya nggak nyebut merek ya, artinya ini yang kita pakai karena posisi musim corona ini banyak sekali yang beli Baiklin, sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan itu, dan kita kondisikan dengan menggunakan Proclean yang sifatnya pemutih saja. Ini dosisnya 300 mili untuk 16 liter air, disemprotkan di sore hari di seluruh kandang. Ya, alhamdulillah secara performa ayamnya sangat bagus. Kematian juga saya pastikan ya per 3 bulan seperti yang saya bilang di vlog saya sebelumnya, itu cuma 1 kali. Itu pun matinya karena kebanyakan istilahnya pencampurannya yang terjadi problem. Jadi seperti dobolen dan lain sebagainya. Seperti itulah, terlalu banyak serat untuk kondisi pakannya. Untuk kondisi ayamnya performanya ya seperti ini, nggak terlalu berat juga, nggak terlalu kecil. Cuman posisinya ini posisi memang ayam-ayam tua. Jadi memang saya peruntukkan untuk membuktikan kepada teman-teman bahwasanya ayam itu usianya bisa lebih dari 5 tahun. Kalau penelitian riset di Australia itu bisa mencapai 8 tahun. Di farm saya, Bode Farm ini baru mencapai maksimal 5 tahun dengan produksi telur terakhir di angka 65%. Nah, ini ayam-ayam saya yang sudah 3,5 tahun. Seluruhnya itu ada 1.000 ekor yang ada di sini. Bertelurnya masih di angka 87% sampai dengan 90%. Itu mentok sudah.
tidak bisa naik lagi ke atas. Yang paling relatif ya angkanya rata-rata sekitar 86% itu untuk kondisi ayam-ayam tua. Nah, selama perawatannya betul, kemudian maintenance-nya juga baik, kemudian faktor pakannya juga oke, karena saya semuanya self mixing untuk menghasilkan telur omega, maka ayam-ayam ini tidak ada masalah. Nah, permasalahan yang ada, biasanya ayam-ayam ini kan akan bulunya itu banyak yang rontok ya, dikarenakan kadang faktor pakannya itu tadi yang jadi masalah gitu. Faktor pakannya yang kekurangan nutrisi, beberapa nutrisi, sehingga si ayam itu harus menggugurkan bulunya untuk menciptakan telur yang baik. Nah, di pakan kita itu sudah kita sediakan yang namanya bioflavonoid, itu untuk mengganti sel-sel atau kondisi-kondisi bulu yang rusak, kemudian mengkondisikan untuk uretannya menjadi lebih mudah lagi. Asupannya kita kondisikan pakan itu dicampur dengan bioflavonoid itu tadi. Dan kebetulan produk itu memang masih dalam kondisi produk import yang belum ada dijual bebas. Karena kita kerjasama dengan farm yang ada di Australia itu, kita diberikan sebuah produk yang biasa mereka pergunakan. Jadi coba teman-teman perhatikan, ketika ayam sudah lebih usianya dari 1,5 tahun atau 2,5 tahun, nah itu biasanya terjadi kerontokan banyak banget di dadanya ini, salah satunya di bulu-bulu dadanya ini. Kemudian performa ayamnya juga secara telur juga akan bermasalah, sehingga banyak terjadi akhir dini. Nah, sebenarnya itu bisa disiasati semua. Prinsip-prinsip itu bisa kita akali dan kita siasati. Tentunya dengan mengkondisikan pakan yang bagus, pakan yang sehat, dan pakan yang sesuai dengan nutrisi yang ada, sehingga bisa menghasilkan telur-telur yang super seperti ini teman-teman. Ini bobot telurnya sekitar 80 gram, karena ayamnya sudah ayam-ayam usia tua yang saya berdayakan, saya remajakan kembali untuk kondisi uretannya, asupannya saya perbaiki nutrisinya. Secara kos memang ada perbedaan sedikit dengan harga pakan yang biasa, tapi telur yang dihasilkan juga sangat bagus. Kemudian omega 369-nya juga oke. Kemudian secara cangkangnya masih kuat banget dan warnanya juga masih coklat. Nah, ini yang sebenarnya telur ini bukan coklat sih, lebih ke merah ya sebenarnya bahasanya. Jadi telur yang benar itu secara gradien warna harusnya merah, bukan coklat gilap itu. Nah, faktor-faktor itu kita harus pahami dan kita mengerti ya. Artinya dari poin-poin tersebut tentunya kita harus memahami peternakan kita sendiri. Bagaimana caranya untuk mengkondisikan yang namanya telur itu menjadi bagus, kemudian ayamnya juga menjadi sehat dan tidak ada bau serta lalat sama sekali. Teman-teman bisa lihat di sini, sama sekali tidak ada lalat. Dan kotorannya teman-teman lihat, di kandang percobaan saya ini terlalu pendek, tidak memenuhi kaidah yang sebagaimana mestinya. Karena jaraknya kandang ini lebih kurang ya sekitar 30-40 cm. Sementara kotorannya bisa teman-teman lihat, sudah tinggi dan tidak berbau, sama sekali tidak berbau. Oleh karena itu, posisi saya domisili untuk kandang ini berada di tengah kota Blitar. Jadi kalau teman-teman mampir di kota Blitar itu, monggo silakan mampir di Jalan Veteran nomor 129A. Teman-teman lihat dan cross check sendiri apa betul yang saya katakan. Sama sekali tidak ada lalatnya. Biasanya teman-teman lihat sendiri. Kalau kita berada di kandang, biasanya lalatnya sudah kemana-mana itu. Nah, ketika pengendalian kotoran itu betul, selain povidon, iodin, dan lain sebagainya, sudah kita jalankan 1 minggu sekali, kemudian diperhatikan betul, nanti akan saya bagi teknisnya bagaimana caranya untuk mengkondisikan kotoran ini menjadi kering dan tidak berbau. Itu ada trial dan caranya tersendiri. Jadi begitu teman-teman, jangan takut beternak di tengah kota, dikomplain orang dan lain sebagainya. Sebenarnya tinggal dari kita menyikapinya bagaimana gitu. Kita mengkondisikannya bagaimana, apakah itu betul-betul bisa kita kondisikan secara lalat, secara baunya kotoran, itu kan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi sebuah peternakan dikomplain atau tidaknya.
Ketika problem itu bisa kita kuasai, maka otomatis tidak akan pernah ada masalah yang namanya peternakan kita. Jadi gitu teman-teman. Ini ayam-ayam tua saya yang memang saya peruntukkan untuk trial premix, trial pakan, trial obat-obatan, trial herbal, semua ada di sini. Termasuk fermentasi, dulu pernah drop kejadiannya, 1000 ekor ini cuma bertelur 1 tray, 30 butir. Karena efek domino dari saya trial. Nah, perbedaannya dengan puyuh, kalau di ayam ini butuh 3 bulan untuk memperbaiki itu. 3-4 bulan. Nah, saya tidak punya waktu ke arah sana sampai menunggu terlalu lama. Akhirnya kita kondisikan pakannya dan saya atur lagi jumlah premix dan lain sebagainya itu komposisinya. Alhamdulillah bisa kembali normal selama 2 bulan. Itu sebuah peluang yang menurut saya semua orang bisa melakukan itu gitu loh. Tinggal kita memahami atau tidak kondisi ternaknya. Jadi untuk kondisi ayam petelur sepertinya kurang tepat dan kurang cocok ketika menggunakan pakan fermentasi yang sifatnya difermentasikan dulu 2 atau 3 hari, kemudian diberikan pakan kepada ayamnya. Itu faktornya nanti akan larinya ke uretan, ke pengeringan uretan itu tadi. Beda hal dengan kondisi ketika pakan itu kita mau berikan ke ayam, maka proses fermentasinya langsung kita lakukan pada saat itu juga, sehingga terjadi fermentasi berada di dalam perut ayam. Itu lain cerita. Itu membantu banget sebenarnya. Cuman kondisi pakannya itu akan menjadi lebih mamel, lebih berair gitu. Dan ayam-ayam pasti akan suka dengan kondisi seperti itu. Nah, di kandang saya ini posisinya saya isi satu kotak itu 2 ekor. Ada kelebihan dan kekurangan, secara tempat lebih maksimal, secara selektif itu jadi masalah gitu loh. Membedakan mana yang bertelur dan tidak. Salah satunya kondisinya mungkin kita bisa lihat ayam itu kan ketika kita pegang begini, maka dia akan seperti menunduk gitu, akan turun begitu. Nah, itu salah satu indikator yang mungkin sering saya pakai. Di samping evaluasi secara bobotnya, evaluasi secara fisiknya ayam itu masih bertelur atau tidak, tapi itu bisa salah satu indikator yang kita pakai untuk melihat sisi ayam ini produktif atau tidak. Jadi gitu teman-teman, semangat saja, sayangi ayamnya kita karena mereka itu adalah bosnya. Ya berikan yang terbaik, jangan sampai proses pengiritan itu kita lakukan dengan harapan ayam-ayam itu yang mengerti untuk kita gitu loh. Itu kebalik ceritanya. Ya berikan dia yang terbaik, berhitunglah secara protein dan energi metabolisme serta yang lainnya. Kita sebagai peternak harus bisa menguasai itu. Sehingga apa? Tujuan positifnya kita bisa mengerti kandungan apa saja yang terkandung di pakan yang kita aduk atau kita buat sendiri untuk membantu mereduksi, ini yang ya bahasa yang benar nih seperti ini sebenarnya, mereduksi harga itu sedikit lebih murah dibandingkan dengan kos pabrik. Karena pabrik itu posisinya kan prosesnya panjang, harus A, B, C sampai dengan bentuknya crumble dimasak itu tadi. Berbeda dengan kita melakukan dengan self mixing dengan menggunakan bahan mentah yang kita pilih. Jadi gitu pemilihan untuk pakannya saya akan kondisikan di video selanjutnya. Untuk sementara ini saya hanya fokus untuk perkenalan produk GPU, kemudian povidone iodine dan Baiklin. Karena itu penting. Di video sebelumnya saya sudah kondisikan untuk sterilisasi air di awal. Itu kunci pertama, yang paling penting yang ada di situ. Setelah itu, yang saya ceritakan povidone iodine, GPU, dan lain sebagainya, itu adalah proses maintenance yang harus kita lakukan di setiap minggunya. Ilmu-ilmu ini sudah dibuktikan banyak oleh peternak-peternak yang dibimbing oleh salah satu guru kita juga, guru besar kita juga yang paham makan ternak. Kebetulan persepsinya sama dengan beliau, kebetulan teknikalnya sama dengan beliau, maka analisa ini menjadi semakin kuat buat saya. Beliau bernama Profesor Antonius Ilyas yang banyak mengajarkan tentang sebuah peternakan yang benar. Seperti ini loh, jangan dibuat ribet dengan urusan-urusan yang seharusnya tidak usah dilakukan. Jadi jangan takut mencoba teman-teman. Saya sudah membuktikan sendiri dan saya sudah melakukan ini sudah sejak lama sebelum kenal sama beliau. Dengan bertemu dengan beliau tambah lebih mantap lagi dan lebih yakin lagi bahwasanya sebuah riset yang sudah kita jalankan dalam peternakan itu akan membuahkan hasil yang maksimal meskipun dengan berbeda yang caranya itu. Hal-hal ini akan tidak bisa bersinergi, akan bertolak belakang dengan teman-teman yang bidangnya lebih ke arah medis. Jadi kalau menurut saya potretnya usia ayam itu masih produktif sampai dengan usia saat ini. Saya menceritakan apa adanya kondisi ayam-ayam saya yang menjadi ayam andalan saya untuk trial, coba dan lain sebagainya.
sampai dengan sekarang usianya sudah 3,5 tahun. Jadi begitu teman-teman, semangat, pahami ternak kita, pahami pola pakannya, dan kondisikan kandangnya sehat, bebas dari lalat. Meskipun tempatnya itu kotor gitu kan, teman-teman lihat sendiri, tapi tidak ada satu ekor lalat pun yang menempel di areanya, di area pakan itu. Kenapa bisa begitu? Karena satu, adanya campuran sitrit-asid pada pakannya. Jadi begitu teman-teman, laporan dari Bu Devam sebagai evaluasi saja, pembanding. Insya Allah saya tidak ada unsur menonjolkan atau melebihkan apapun, apalagi dengan kata-kata sombong, sama sekali tidak ada. Saya ingin semuanya peternak itu bisa merasakan apa yang kami rasakan, apa yang kami pergunakan, teman-teman juga pergunakan, karena itu berdampak kepada produksi Anda. Jadikan peternakan Anda menjadi peternakan hebat, peternakan yang berbeda, dan menghasilkan produk yang berbeda, sehingga korelasi harga akan otomatis meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah produksi telur-telur omega yang sudah siap dikirim. Jadi kalau di Mbok Devam itu sistem packagingnya menggunakan tali yang seperti paket ya. Kemudian di sini cirinya telur kita itu ada stikernya omega 3, 6 dan 9. Kemudian secara telurnya juga di sini ada stikernya juga, ada lambang stikernya. Jadi teman-teman bisa lihat. Perbedaan telur kita ini, telur omega 3, 6, 9 ini telur 1 hari ya teman-teman. Dari kandang yang ditelumpuh. Jadi perbedaannya bagi yang posisinya ada alergi untuk makan telur, insya Allah dengan konsumsi telur omega produk dari Mbok Devam ini kita garansi tidak akan mungkin bisa alergi. Ya tentunya atas izin Allah tadi, yang semua makannya kita kombinasikan dengan menggunakan self mixing. Jadi memang posisinya itu kita atur secara kualitas pakannya memang beda dengan pakan-pakan yang ada pada umumnya. Nah ini telur-telur yang besar, artinya yang di atas 78 gram. Konsumsinya kita kondisikan untuk pasar-pasar supermarket seperti Lotte Mart, kemudian Indogrosir, kemudian ada lagi salah satunya Food and Court yang ada di Jakarta. Nah, 1 hari kondisi kita ini mampu menghasilkan minimal 2 rit atau sekitar 660 ikat per hari, dan itu sudah ada kontraktualnya untuk dikirim di setiap harinya. Nah, yang ini adalah yang kuota baru atau ayam-ayam baru yang memang kita peruntukkan untuk retail. Jadi yang beli parsial kecil-kecil itu kita kondisikan seperti ini. Setiap hari fresh, tidak ada yang tertinggal. Jadi memang di sini areanya kita kondisikan ada area telur D sampai dengan telur A. Area-area yang memang klasifikasi harganya berbeda. Begitu jadi cara ngatur sisi penjualannya untuk telur omega 3 ini tentunya harus bersertifikasi, dan di hasilnya telur itu di lab kan mungkin ke saya tidak rekom ke tidak menyebutkan nama ya maksudnya, tapi lebih ke arah sisi labnya punya pemerintah, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu teman-teman, nilai secara estetikanya, packaging berbeda, kemudian ada labeling produksi dari mana, itu sudah mendongkrak otomatis yang namanya harga secara persaingan di pasar bebas untuk telur ini. Perbedaan harga telur omega dengan telur biasa mungkin sekitar per kilonya Rp3.000. Misal telur sekarang harganya Rp20.000, telur omega berarti Rp23.000. Ini sudah ada pembelinya semua, jadi kita masih proses packaging ke sebelah untuk diikat seperti ini, jadi menggunakan sistem mesin di press kayak gitu, press, jadi lebih cepat. Gitu teman-teman, untuk lokasi gudang yang khusus ayam-ayam baru yang telurnya sudah mulai rame ini yang ambil. Kalau yang
Sebelumnya karena sudah ada yang beli, jadi kita tidak berani utak-atik. Gitu teman-teman, nilai branded dan efisiensi untuk sebuah packaging itu menentukan hasil dan kualitas produk dari kita. Salah satunya estetikanya bisa didapat dari situ. Gitu teman-teman.